Prime, podcast for curious mind. Pulau Bangka tak hanya punya timah, tetapi juga hutan pelawan dengan segala keanekaragaman hayatinya. Selama bergenerasi, masyarakat Bangka menjalin ikatan erat dengan hutan sebagai sumber penghidupan. Dari pohon pelawan, mereka mendapatkan bahan pangan berkualitas, salah satunya jamur pelawan. Sayangnya, jamur ini kian sulit ditemui karena hutan beralih fungsi menjadi tambang dan perkebunan. Di Desa Namang, sekitar 30 km dari Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Bangka Belitung, ada hutan pelawan seluas 47 hektar yang masih dilindungi. Itu menjadi benteng terakhir pelestarian pohon dan jamur pelawan, kebanggaan masyarakat Bangka. Bagaimana perjuangan mereka? Simak kisahnya di Saga KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Kalau rasanya menurut aku enak sih, kayak ciwi-ciwi gitu kan. Kalau ada orang-orang yang bilang bahkan kayak bisa jadi pengganti daging gitu, karena rasanya mirip-mirip kayak gitu kan. Dan biasanya memang kalau jamur pelawan itu sering... Dwi menceritakan pengalamannya menyantap jamur pelawan yang diolah menjadi lempah hidangan khas Bangka. Kuahnya gurih, mirip gulai karena bersantan. Saking istimewanya, sajian ini hanya bisa ditemui di acara-acara spesial seperti pernikahan. Dulu tuh acaranya siapa ya? Adikku apa kakakku kalau nggak salah tuh pernah juga pakai jamur pelawan, tapi dicampur karena waktu itu kan agak susah kan nyarinya waktu acaranya kakakku itu. Tapi itu pernah sih jadi menu kulat pelawan jadi acara kondangan kayak gitu. Jika kelak menikah, hidangan jamur pelawan harus masuk menu. Demikian harapan perempuan 31 tahun yang tinggal di Koba, ibu kota Bangka Tengah ini. Kalau ada dan ada rezekinya juga kan agak perlu biaya lebih sih kalau ada rezekinya. Meski tak murah, banyak warga Bangka yang rela menyisihkan dana demi terhidang masakan jamur pelawan. Itu yang dilakukan Heri untuk acara pernikahannya di 2008 silam. Keluarga istri saya itu kan dari luar, dari Surabaya. Kata paman si om istri saya, coba menunya itu apa yang khas itu jamur pelawan. Jadi kita bikin jamur pelawan. Itu acara itu kita beli 2,5 kilo. Waktu itu kurang lebih 1,5 juta per kilo, 3 jutaan lah kurang lebih. Udah mahal Bu. Cuman karena sponsornya banyak, alhamdulillah. Pria 43 tahun ini bilang, hidangan jamur pelawan memang selalu ditunggu para tamu. Ya masyarakat kalau namanya jamur pelawan, otomatis rebutan Bu. Kalau lihat jamurnya itu pasti rebutan makannya itu. Karena kalau kita mau mencari susah, itu pertama. Kedua, kalau kita membeli juga harganya mahal. Warga Bangka seperti Heri dan Dwi tak asing dengan jamur pelawan. Jamur ini hanya bisa tumbuh di sekitar pohon pelawan, tanaman khas Bangka. Karakternya yang unik juga menjadi daya tarik. Jamur ini tumbuh musiman, paling banter 2 kali dalam setahun. Ada kepercayaan lokal yang meyakini jamur pelawan muncul saat masa pancaroba, pergantian musim kemarau ke penghujan. Satu lagi yang wajib ada, petir. Dikasih tahu dari kecil itu kalau misalkan udah ada hari panas, terus turun hujan, petir, oh pasti muncul nih si jamur pelawan karena petir kayak gitu. Oh kalau misalkan nggak ada hujan petir mah nggak usah nyari, kulat susah kayak gitu. Jadi sia-sia gitu kan. Dwi dan Heri cukup akrab dengan masakan jamur pelawan. Namun tak sekalipun mereka pernah melihat jamur itu sebelum dipetik. Itu tuh jamur yang dari kecil gitu kan kita makan kayak gitu kan. Ketika musimnya udah jamur pelawan kita makan. Orang tua kan juga kalau dari kecil itu lumayan hobi untuk nyari kalau musim jamur ya gitu. Kalau ikutan nyari pernah tapi nggak pernah nemu. Belum pernah. Makin sedikit jamur yang tumbuh karena hutan-hutan ditebangi. Kan sekarang itu jamur pelawan itu memang kalau di Bangka sini itu tergolong yang langka gitu kan, dan nggak di semua tempat itu ada gitu. Yang penting
dia tuh harus ada pohon pelawannya kayak gitu baru bisa ada, dan nggak semua gitu daerah itu punya pohon pelawan yang serame kalau yang kayak di hutan pelawan kayak gitu. Yang Dwi maksud hutan pelawan adalah kawasan lindung yang berada di Desa Namang, sekitar 38 km dari Koba, ibu kota Bangka Tengah. Hutan seluas 47 hektar ini menjadi habitat bagi pohon-pohon pelawan yang tumbuh alami sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Di dalamnya juga hidup flora fauna endemik khas Bangka Belitung. Hutan pelawan ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak 2008 melalui peraturan desa atau Perdes. Inisiatifnya datang dari Kepala Desa Namang, Zaiwan. Ya, dengan Perdes itu kekuatannya hutannya nggak berubah fungsi lagi, tetap jadi dilindungi terus gitu Mbak. Kalau nggak ada Perdes, mungkin Mbak tahun ini ke sini, tahun depan Pak Zaiwan mana hutan yang kemarin? Oh, udah jadi kebun sawit, udah jadi kebun lada, nggak ini lagi. Gitu. Prosesnya tak mudah. Zaiwan banyak ditentang warganya. Pasalnya di masa itu tambang timah jadi primadona. Apalagi sebagian pendapatan asli desa juga bersumber dari tambang. Ada yang menolak, ada yang kontra karena mereka ada yang mau demo-demo, itu mau ya fitnah, celoteh Bapak, ngatain Bapak, katanya bodoh, gila karena mau melindungi hutan. Nah, sementara kalau kita tambang uangnya banyak gitu katanya kan. Ya memang demo kita di balai-balai desa, rumah-rumah kita ada yang ada lemparan-lemparan batu gitu kan. Juga yang tadi kita dikata stres, dikata gila, termasuk ngelindung pelawan ini. Pak Kades itu kerjanya nggak angkus-angkus, nggak kerja sia-sia katanya itu. Melindungi hutan, buat sawah. Zaiwan pernah menambang timah tetapi memilih berhenti. Tak kuat membayangkan kerusakan yang ditimbulkan. Nah jadi akhirnya saya berpikir kalaupun seterus ini digali akhirnya jadi besar-besar, ya habislah gitunya. Bapak itu sayang tempat bermain Bapak waktu-waktu kecil ini rusak jadi kolong dan pasir. Sementara nostalgia Bapak itu banyaknya di sini. Waktu pulang sekolah, kakek-kakek kita masih banyak obat-obatan tradisional, terus banyak hasil lebah-lebah madunya, jamur pelawannya. Pikiran itu kian mengusik ketika ia menjadi Kades Namang periode 2008-2014. Selama 6 bulan sejak dilantik, Zaiwan didatangi banyak pengusaha tambang. Mereka merayunya dengan uang miliaran rupiah agar mau melepas hutan milik desa. Bapak nggak mau, Bapak dipanggil lah ke hotel, kompensasi, tanda terima kasih, mau uang berapa, mobil merek apa, mau apartemen di Pangkal Pinang, sampai ke sana mereka ngerayu Bapak. Setelah itu Bapak dibawa ke Singapura seminggu. Ya kan pemodalnya itu ya memang investor. Ya cuman ya Bapak nggak tahu juga sih. Karena saya berpikir ini tempat bermain Bapak waktu kecil. Nah itu aja yang Tekad Zaiwan tak luruh menghadapi berbagai tekanan. Ingatan masa kecil senantiasa memanggilnya kembali ke hutan pelawan. Dulu ia sering ikut orang tua tinggal di hutan mengurus kebun. Jadi jam 5 pagi itu kita sudah siap-siap berangkat ke sekolah menuju Desa Namang. Nah terus setelah pulang sekolah kita pulang lagi ke kebun dan mainnya di sini. Setiap hari sih main dengan monyet burung pipit itu. Akhirnya kami tahu dan kenal seluruh kayu-kayu yang ada di hutan, lebah-lebah madunya, terus jamur-jamurnya, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Nah, terus ada hutan itu tak hanya tempatnya bermain, tetapi juga sumber penghidupan keluarga, kakek neneknya, bahkan moyangnya dulu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kakek saya tanya langsung cerita-cerita. Mereka ngelindung hutan itu memang dengan cara kelekak, Mbak. Kelekak itu kelak untuk ika-ika, nanti untuk kalian. Jadi dulu
kakek saya tuh, "Cok, kalau makan durian bijinya untuk kakek ya," katanya. "Untuk apa, Mukek?" "Itulah nanti kakek yang nanam durian itu, nanti hasilnya buat kalian-kalian semua," katanya. Nah, jadi saya merenungkan betapa mulianya sih kakek-kakek kami. Maka dengan semangat beliau, pokoknya saya harus melindungi, ngikut mereka-mereka itu, Mbak, gitu. Ini dulunya kantor loh. Kantor berubah jadi badan, berubah jadi dinas akhirnya. Iya, pembentukan kawasan lindung menjadi Kehati ini masih kantor di sini. Ari Yanuar prihatin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah, menyambut inisiatif Zaiwan untuk melindungi hutan Pelawan. Pemkab memperkuatnya dengan menetapkan hutan Pelawan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati. Dia dan menghadap ke saya. Pada saat itu saya jadi kepala kantor lingkungan hidup. Beliau ingin ini dilestarikan karena ada banyak terdapat itu pohon pelawan yang ditumbuhi oleh jamur pelawan. Nah, saya sangat setuju dengan ide mereka, maka kami bersama-sama membawakan ini ke pimpinan, dalam itu Pak Bupati Bangka Tengah. Bapak Bupati menyambut hal ini. Ari sepemikiran dengan Zaiwan. Hutan Pelawan harus dilestarikan karena punya jejak kuat dalam sejarah masyarakat Bangka. Kayu ini bagi kami di Bangka ini memang spesial kayu ini. Kayu merah warna kulitnya itu. Inilah adalah kayu bahan bakar leluhur kami dulu. Kayu ini juga dia bisa mendatangkan jamur dan madu ini, Bu. Nah, hampir di Bangka ini rata-rata ini hampir hilang, Bu, pohon ini. Nah, kami coba untuk melestarikan pohon ini di Bangka Tengah. Nanti bisa menjadi bukti bagi masyarakat yang akan datang atau orang-orang masa depan itu bahwa pohon ini dulu ini menjadi andalan lah, bahan baku utama dalam menyediakan bahan bakar untuk rumah tangga. Karena dulu itu masih pakai kayu. Sejak menyandang status Taman Kehati pada 2013, hutan Pelawan terlindungi dari ancaman alih fungsi menjadi lahan tambang atau perkebunan. Itu lihat aja kan sebelahnya itu bekas tambang tuh. Karena itu dinyatakan kawasan lindung dan dijadikan hutan Kehati, nggak berani karena masyarakat udah janji. Karena masyarakat yang punya komitmennya. Bangga lah. Saya bangga dari mulai awal saya ikut terlibat dalamnya sampai sekarang bangga. Tapi sepengetahuan saya, setiap orang yang penelitian itu selalu sampelnya dari Bangka Belitung segitu. Jadi saya mengatakan kalau ini endelik. Yang jadi pegangan Pemkab Bangka Tengah untuk menetapkan hutan Pelawan sebagai Taman Kehati adalah penelitian Dian Akbarini bersama Institut Pertanian Bogor pada 2008. Pada saat kami penelitian tuh hutan Pelawan jalannya setapak. Jadi saya itu pernah jatuh di sungai sama teman saya karena kan ada sungai tuh dia kayak sekarang itu hanya jembatannya hanya 2 bilah kayu, naik motor saya jatuh di situ di sungai saya jatuh. Saat itu makanya pada saat hutan Pelawan itu sudah bagus dan saya ikut bahagia alhamdulillah. Secara khusus Dian meneliti jamur Pelawan di hutan Pelawan Namang dan beberapa lokasi lainnya di Bangka Belitung. Pohon Pelawan itu sebagai spesies kunci kan, karena selain untuk jamur Pelawan, nektarnya juga kan untuk madu Pelawan gitu. Jadi kalau seandainya Pelawannya punah, maka punahlah sudah makanan untuk lebah Apis dorsata, untuk yang madu pahit yang dibangga-banggakan orang Bangka dari pohon Pelawan, dan juga kita mungkin akan semakin sulit menemukan jamur Pelawan itu. Jamur Pelawan memiliki karakter khas. Dia tak bisa dibudidaya dan hanya tumbuh jika habitatnya cocok. Di Trubus itu ada pohon Pelawan yang sengaja dibudidayakan, tapi jamur Pelawannya tidak tumbuh. Saya juga nanam pohon di rumah 10 tahun usianya, nggak ada tuh jamur Pelawan yang tumbuh, nggak ada. Karena berbeda serasanya, kurang sepertinya serasanya, kelembabannya, ada faktor-faktor pembatas yang lain. Jadi memang ada faktor iklim mikro ya yang membatasi, ada faktor yang membatasi tumbuhnya jamur Pelawan tersebut. Hutan Pelawan di Namang adalah satu dari sedikit habitat yang tersisa yang bisa ditumbuhi jamur Pelawan. Itu sebab upaya pemerintah desa dan kabupaten melindungi hutan Pelawan dinilai Dian sangat tepat. Walaupun di Bangka Belitung banyak hutan Pelawan, tapi kan yang benar-benar
komitmen serius untuk melindungi pohon pelawan itu kan di Bangka Tengah. Karena kan memang Taman Kehati Hutan Pelawan, karena dominannya pelawan, makanya dilindungi seperti itu Taman Kehatinya. Dian yang kini menjabat Kepala Dinas Pertanian Bangka Tengah ini bangga dengan langkah Pemkab menetapkan Hutan Pelawan Namang sebagai Taman Kehati. Tidak ada kabupaten lain di Bangka yang melakukannya. Saya pernah diprotes salah satu teman saya dari kabupaten lain karena saya menjadikan Taman Kehati Pelawan Taman Kehati, kemudian membawa jamur pelawan sebagai ikon kita, kemudian madu pelawan sebagai ikon di Bangka Tengah sebetulnya. Dia marah-marah gitu. Kan lebih banyak dari kabupaten kami dibilang daripada dari kamu. Ya salah sendiri, saya bilang, kita kan peduli, kamu enggak, saya gituin. jadi dia protes, dia dapat saya lebih banyak digituin. Ya salah sendiri, saya bilang, pokoknya kan kita peduli, bukti peduli, kita hutan pelawannya kita bikin Taman Kehati. Aku bilang kita duluan, saya gituin. Dan alhamdulillah sampai hari ini orang taunya madu pelawan itu dari Bangka Tengah, kan taunya jamur pelawan itu dari Bangka Tengah, dan hutan pelawan itu dari dia di Bangka Tengah. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah desa maupun kabupaten terhadap pelestarian kearifan lokal masyarakat Bangka yang selama bergenerasi hidup bersama hutan pelawan. Banyak pengetahuan yang terancam hilang jika hutan sebagai sumbernya punah. Dian mencontohkan bagaimana warga Namang penjaga hutan dengan mudah mengenali jamur beracun. Kalau seandainya secara teori, kalau yang berwarna menyala itu kan berbahaya, beracun katanya. Tapi ternyata kalau pelawan itu nggak beracun kan. Nah jadi kalau pengetahuan lokal masyarakat bagaimana sih ini beracun nggak beracun, tinggal dibalik, pegang belakangnya itu. Kalau dia biru atau ungu itu beracun, nggak boleh dimakan. Nah tapi kan kalau pelawan pas kita pegang nggak ada tuh warna biru-birunya, tetap aja dia putih, bisa dimakan. Nah itu kan pengetahuan lokal masyarakat yang dilestarikan dan itu kita manfaatkan. Jamur pelawan juga menyisakan misteri pengetahuan untuk diungkap. Salah satu yang menarik adalah kepercayaan bahwa petir merupakan prasyarat munculnya jamur pelawan. Meski belum terbukti secara ilmiah, Dian menduga ada relasi antar keduanya. Kalau secara fisiologisnya, kalau yang kita bicarakan bahwa memang kan jamur itu dia pada tumbuhnya itu, kalau kita lihat hasil penelitian bahwa dia memerlukan intensitas cahaya matahari yang lama, kemudian ada kelembapan, dan kan ada petirnya itu kan sebagai fiksasi nitrogennya seperti itu sebenarnya. Jadi itu yang memicu dia tubuh buahnya tumbuh. Makanya masyarakat kalau udah panas panjang, kemudian ada hujan lebat, ada petir, mereka biasanya ke hutan. Kearifan lokal jamur pelawan juga diajarkan lewat cerita rakyat. Kepala Desa Namang, Zaiwan, sering mendengarnya dari orang tua maupun kakek neneknya. Selain pengetahuan, ada nilai-nilai budaya yang ingin diajarkan melalui cerita tersebut. Cerita konon zaman dulu pasukan jamur pelawan ini menghadap Raja Jamur, permisi kepada raja mereka. Pasukan jamur itu mau ke bumi, mau lihat kilatan petir, itu pesta kembang api. Karena biasanya dari musim panas ke hujan itu seminggu 2 minggu itu pancaroba itu ada kilat, petir, angin kencang. Nah disitulah mereka mau ke bumi, mau menyaksikan pesta kembang-kembang api, kata mereka ceritanya. Jadi tidak dikasih raja mereka sampai 2 kali pimpinan itu menghadap rajanya. Tetap cuman mereka nekat ke bumi, dikutuklah raja mereka. Kalian tidak kembali lagi ke Raja Jamur, kalian akan dimakan makhluk-makhluk yang ada di bumi dan umur kalian pun hanya 10 hari. Nah, rupanya setelah dicerita itu kita kaitkan dengan cerita-cerita moyang kita, memang benar. Nama saya Sabta Eka, masyarakat Desa Namang dan penggiat hutan pelawan. Usia saya sekarang 35 tahun. Alamat saya di Desa Namang. Kalau di Bangka Belitung hanya Namang yang melindungi hutan pelawan. Kami apresiasi setinggi-tingginya ke Pak Zaiwan, udah ngelindungin, ngajak kita semua masyarakat untuk ngelindungin hutan pelawan, bikin hutan pelawan. Bagi Eka, menjaga hutan pelawan sama dengan menjaga identitas Desa Namang. Identitas desa sih sebenarnya. Kalau udah hutannya nggak terawat lagi kan, pasti identitasnya hilang. Rasa bangga juga terpancar dari Dwi,
warga Kota Koba, Bangka Tengah, ketika membicarakan hutan Pelawan. Menurut perempuan 31 tahun ini, hutan Pelawan harus dilestarikan. Menurut aku membanggakan karena nggak semua orang bisa makan, ulat Pelawan gitu kan. Karena kita punya hutan Pelawan itu, karena kita punya pohon Pelawan itu, kita bisa makan jamur Pelawan kayak gitu kan. Memang saya selaku penyuka dan konsumen yang menyukai ulat Pelawan, dan sayang kalau misalkan ulat Pelawan itu nggak ada juga kan. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.